Saya lagi mau menghilangkan ingatan saya. Emang Bapak inget apa? Tadi keluar dari sini tuh loh. Heeh. Kan lewat studionya Uya. Iya. Lihat acaranya Uya di TV. Oh iya. Cowok sama cewek punya masalah. Dan cowoknya merasa ceweknya selingkuh. Iya. Pegangan tangan begini sama ceweknya. Terus? Nggak mau ceweknya selingkuh. Tapi bilangnya gini, kamu jangan selingkuh dong. Gitu Pak. Oh. Ih. Terus kalau dia begitu kenapa nggak boleh selingkuh ceweknya? Iya. Boleh gue bakar aja nggak tuh studionya? Jangan Pak. Orangnya deh. Boleh. Uyanya aja gimana? Oh, jangan Pak. Jangan. Orangnya boleh. Oh iya. Saya kok mempromokan acara Uya mulu ya? Jangan ditonton. Tonton aja tonton. Tapi Endingnya. Jadi endingnya ditonton biar share-nya tinggi terus nyambung ke acara saya. Gitu. Iya. Oke. Kita mau bahas tentang orang susah. bukan. Ini tentang hal unik. Kamar hotel terkecil. Ya kan kamar hotel terkecil pasti yang tinggal orang susah. Gak mungkin orang kaya tinggal di kamar hotel terkecil. Oh iya juga ya Pak. Nah, iya. Tapi mungkin ini menarik Pak. Karena nih saya kasih tahu Pak. Ada Das Park Hotel. Kamar-kamar hotel yang terletak di sebuah taman di Ottensheim, Austria ini terbuat dari gorong-gorong alias saluran air besar dari beton yang merupakan ide dari Andreas Strauss. Dengan sedikit polesan pada dinding, juga tambahan kasur dan perabotan sederhana, sebuah gorong-gorong mampu dibuat nyaman dan bernilai ekonomis. Biasanya menyewa hotel ini merupakan para turis backpacker atau mereka yang ingin sedikit berpetualang merasakan sensasi tidur yang berbeda. Tuh gambarnya Pak. Nah itu dia ya. Jadi itu gorong-gorong dikasih ranjang, dikasih tempat duduk, meja. Nah, terus ya udah. Jadi kalau mau tidur seperti itu ya. Pintunya ditutup, ngap 2 jam mati. Coy. Iya ya Pak. Itu ada lubang tuh di atasnya tuh loh. Ada dikit. Nah, itu Itu ada lubang-lubangnya. Lubang ventilasi gitu ya Pak? Ada lubang, itu ada lubang kan kanan kiri semua ada Ya. lubang-lubangnya. Ya. Ya oke. Bagus kan Pak? Bagus, Tuh turis-turis tidur di situ Pak yang backpacker. Iya. Nanti saya beliin gorong-gorong aja ya. Oh, ntar dikasih tidur gitu. Kasih tidur tanpa udara. Coy. Ditanam di gorong-gorong. Ada lagi emangnya? Ada Pak, ini ada sleep box. Sleep box hanya berukuran 4 meter persegi, ditempatkan di bandara Rusia untuk orang yang mau bepergian agar tidak terlambat di perjalanan atau sedang transit ke pesawat lain yang perlu menunggu beberapa jam. Sleep box ini bisa diisi 2 orang, di atas dan di bawah, dilengkapi dengan meja lipat kecil untuk komputer, ada AC juga, ada kaca rias, gantungan baju dan juga tangga. Tuh. Lucu ya? Ih sama loh. Kita apa bareng? Kalau bareng mesti flip flop Pak. Ih bener kayak anak kampung. Gimana? Bapak ngomong dalam hati, flip apa flop? Barengan ya? Ya oke. 1, 2, 3, flip. Katanya dalam hati. Dipikirin. Geblek nih orangnya. Dibilang dalam hati. Coba lihat ini gambar berikutnya nih. Ini ada videonya. Nah ini gambarnya tuh lihat. Nih Saya videonya. nggak kelihatan gambarnya. Mana coba? Kita play. Play videonya, oke. Play videonya. Masih dalam proses Pak. Ini videonya masih ini. Nah. Oke, itu adalah kamar-kamarnya. Ya. Asik ya? Oh iya lucu ya. Oh iya, dia ekonomis tuh kalau dibalik begitu bisa jadi pintu, bisa jadi apa namanya? Bisa jadi meja. Ini muka saya ini. Ini gorong-gorong loh kan. Pala.
Lanjut. Next, ada lagi yang lucu yaitu kapsul hotel. Sekarang ini sebetulnya hotel kapsul sudah bisa ditemukan di berbagai negara. Namun sejarah hotel kapsul diawali dari Jepang. Tepatnya saat sebuah hotel kapsul pertama di dunia yaitu Capsule Inn mulai beroperasi di Osaka pada tahun 1979. Hotel kapsul sangat populer di Jepang. Meski berukuran mini, hotel kapsul menyediakan semua yang Anda butuhkan mulai dari tempat tidur, chargeran, wifi, hingga televisi. Harganya pun jauh lebih hemat. Nih. Iya, ini yang tadi. Ini yang kapsul. Ini yang kapsul. Oke, kesalahan pada TV Anda. Daripada kita ngaku salah ya. Kesalahan. Ini yang kapsul nih. Ini yang kapsul. Oke. Ini yang kapsul. Itu beserta dengan pendinginnya ya di dalam ya. Tuh. Oh, tetanggaan. Lihat tuh lucu tuh. Oh, si Cika Mari. mau begitu Cika? Enggak muat. Ada. Emang ada? Ada. Gimana? Di rumah sakit banyak gituan. Beneran. Di rumah sakit? Iya. Ada? Ada kayak begitu. Oh. Ada pendinginnya lagi, satu ruangan. Bener. Taruh. Itu tanduk deh kayaknya, Pak. Bukan. Udah gitu orangnya ditandain, jempolnya dikasih pita. Bener ada. Serius, ini bercanda? Bener. Apa sih? Buat nyimpen mayat. Terus digosongin itu. Kalau mau. Coy. Ini videonya ya? Kita play videonya ya. Putar videonya coba. Kapsul hotel. The capsule room in all its glory. So there's must be about 15, 20 capsules in this one little area. And our one, 307, is over here. And actually, this one is one of the only rooms in the hotel that comes with its own little second room, kind of tummy mat room. I've never seen anything like that. That's really cool. So you've got your own little private space under there. But most of the capsules, this is it. This is your bedroom for the night. Welcome to Abroad in a Box. I still prefer this to staying in a hostel where you just get a bunk bed, you know, because you've got your privacy. Not only do you have more space than a bunk bed, but a TV as well. TV, headphones, an alarm with a light. It's exciting, isn't it? I like the idea of climbing up a tiny ladder and getting into a box, but look, you can pull this down. Haha! And now you can't see me. Itu kalau orang-orang yang punya klaustrofobia ya, takut pada tempat tertutup, terpencil, bisa gila itu di dalam sana itu. Iya. Iya, karena tertutup banget. Tapi menarik banget, itu bisa jadi model bisnis di Indonesia, siapa tahu ya. Bisa. Ya, kan bisa untuk orang transit pesawat dan sebagainya. Tapi itu tidak seberapa karena kita akan menyediakan penawaran yang baik ya. Jadi kita sudah membuat kos-kosan mewah dengan kamar mandi dalam. Ya. Mungkin ini anak-anak kuliah ya? Ya oke. Jakarta bukan? Kos-kosan? Makannya mie instan? Iya kan? Iya benar. Iya bener, makanya nggak apa-apa. Kita udah nyediain kos-kosan, kalau kalian mau ya, ini mewah, kamar mandi dalam. Ya, harganya murah. Sengaja kita buat untuk membantu penonton-penonton di hitam putih yang anak kuliahan. Biasanya kan kalau di kosan, kalau kamar Mahal. mandi luar itu kan mahal ya. Ini murah. Ini kamar mandi dalam tapi murah. Ya udah kita buat ya. Ya. Nah, kita kasih lihat fotonya, coba kalau Anda berminat silakan. Ini dia kosan mewah, kamar mandi di dalam. Iya. Kosan idaman nih, kamar mandi dalam. Tuh. Nah, masih ada 2 slot ya. Iya. Siapa cepat dia dapat, siapa mau, itu menarik sekali. Ya.
Ada yang mau ini? Ada yang mau? Murah. Murah loh ini. Anda belum merasakan sensasi mandi kesetrum listrik kan? Oke, kita tawarkan yang Pilihan kosan kedua ya. Ya, pilihan kedua. Kita akan menawarkan kosan mewah dengan kamar Kamar mandi mandi dalam? di dalam, tapi di atas apa di bawah ya? Di bawah. Di bawahnya, oke. 2 tingkat. 2 tingkat, yang ini 2 tingkat. Silakan. Ya, Tuh. Ada kasur sama bathtub. ada kasur, bathtub tuh ya kan. Bahkan ada bathtubnya, bayangin tuh. Itu kita buka juga itu di kasurnya bisa dilipat ke bawah. Jadi kalau Anda mau mandi tinggal pencet jebior ke bawah. Ini menarik ini ya. Iya. Kalau berminat silakan hubungin kita Ya. ya. Siapa tahu butuh. Gitu. Ada yang berminat? Kalau dikasih gratis mau? Yang cowok mau? Ntar dikos-kosin sama om. Mau nggak, Pak? Maksud itu kucing-kucingan. Enggak lah, saya emang nggak mau kos-kosin orang, beli jangan. apartemen gitu. Oh iya, Iya. di ini ya Pak. Iya dong. Oke. Nah ini tuh biasanya dipakai sama orang-orang yang misalnya apa ya, ngirit, Ya, ngirit, keluar kota ngirit gitu. keluar kota ngirit, keluar negeri ngirit, ya, Tinggal ngirit. tinggal ngirit, napas ngirit, hidup irit. Pak, napas ngirit mah bengek, Pak. Ya, Iya. kan nggak apa-apa. Ini kenapa layar saya jadi putih? Ini kenapa layar saya jadi putih? Tuh, lihat layar saya jadi putih. Anda lihat nggak? Oh, yang di rumah nggak kelihatan nih. Tuh, layar saya juga jadi putih di situ. Semuanya putih. Kenapa semuanya putih? Karena kita akan menuju Ramadan, jadi Bentar, hati bentar. kita suci, Pak. Tunggu tuh. Ini ada sesuatu ini. Hah? Oh, ada yang mau telepon, Pak. Ada yang mau telepon? Ada yang mau hubungi Bapak? Di reject. Jangan, Pak. Siapa tuh orang penting? Hah? Siapa tuh orang penting dan informatif? Coba. Mana? Kita angkat teleponnya ya. Mana coba? Halo? Ya. Mas Dedi. Wah, alien, Pak. Bukan alien nih. Ini yang jual kue dodong. Dodong? Halo. Ya. Halo? Dedi. Ya? Hah? Lu nelpon dari kuburan? Horor banget, Pak. Suaranya gema kayak peti mati. Hah? Ayo, Halo, ini siap ya? Kita gitu balasnya. Apa? Ini kok dari dia nelfon saya. Kan dia jawabin. Ya itu adalah trik kalau Anda nggak mau ngangkat telepon orang ya. Halo, sorry. Kalau nggak mau ngangkat orang itu. Nih. Gitu caranya. Terus ngomong di tut. Kalau di telepon Saya kreditan. pernah lo gitu loh. Siapa nelfon, Pak? Orang nelpon saya Iya. nggak mau ngangkat. Terus saya telepon terus nggak. Terus saya gini, tut. Tahu nggak? Dia nggak matiin teleponnya. Gue sampai mau bengek, tut. Narik napasnya susah, cek. Iya. Iya. Ya Biar udah, kelihatan asli. Biar kelihatan asli. Akhirnya saya matiin juga. Oke, Lagi. baik. Biarkan saja tadi yang nelpon nggak penting ya. Oke, kita akan mengundang bintang tamu kita. Tapi setelah yang satu ini kita punya seorang komika berhijab. Tapi yang pertama di Indonesia. Ya, lupakan telepon yang tadi. Pasti nggak jalan kalau live soalnya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Namaku Mary. Assalamualaikum
Pemirsa sekalian dan kawan-kawan yang baik, saya melakukan banyak sekali persiapan untuk tampil malam hari ini. Kalian tentu melihat kan kalau saya baru saja potong rambut dan cukur bulu? Kelihatan dengan jelas kan? Ya, perkenalkan nama saya Sa'diah Ma'ruf, sering dipanggil Arab. Siapa yang bilang sih kalau saya ini Arab? Saya keturunan Timur Tengah. Abah Jawa Timur, Mamah Jawa Tengah. Jadi keturunan Arab banyak nggak enaknya. Teman-teman jalan-jalan sendiri, saya boro-boro traveling. Ke fotokopian aja diantar Abah. Juga teman-teman banyak punya pacar. Saya boro-boro punya pacar. Pasang poster Andy Lau aja nggak boleh. Idolanya juga mesti Arab kali ya. Akhirnya saya pasang poster Shah Rukh Khan. Teman-teman saya juga banyak mengikuti kegiatan kesenian, menari, menyanyi. Saya boro-boro. Ngomong aja fales, bukan karena dilarang sih. Jadi keturunan Arab banyak gak enaknya. Saya sering dianggap lebih tahu agama Islam. Di stasiun kereta api, seorang ibu hamil menghampiri. Neng, anak saya didoain ya. Bingung dong, mesti gimana? Akhirnya saya berdoa. Ya Allah, semoga anak ibu ini nggak kayak saya, nggak bisa baca doa. Iya, jadi keturunan Arab memang. Jangan banyak-banyak mas ketawanya, saya ikut grogi. Jadi keturunan Arab banyak gak enaknya. Saya sering dihakimi, Mbak Arab dan Muslimah ya, pasti gak suka kalau lihat perempuan pakai rok mini. Saya bilang, saya bukan gak suka sih, cuman kulit bagus kayak gitu gak sayang kena kutu kursi busway. Saya juga mendapatkan banyak kritik. Kamu muslimah, kenapa jadi komedian? Wanita penghibur kan? Saya bilang, mas, daripada menghina orang, lebih baik menghibur orang mas. Iya. Lagian jangan berani-berani sama orang Arab. Arab, sensian tahu. Iya. Jadi keturunan Arab banyak gak enaknya. Ketemu cowok di jalan, ditanya, Mbak, Arab ya? Iya. Kalau Arab tuh mesti nikah sama orang Arab juga ya? Sama siapa aja boleh sih mas, asal nggak sama kamu. Kemudian, iya, di lingkungan tempat saya dibesarkan, sayangnya banyak anak-anak perempuan yang masih mengalami pernikahan dini di bawah usia 18 tahun. Masih banyak sekali. Saya beruntung, orang tua saya mendukung saya mendapatkan pendidikan hingga S2. Kemudian saya berpikir, ini dikasih kesempatan gini ada syaratnya nggak ya? Ternyata saya nggak boleh keluar kos. Saya tidak boleh ikut kegiatan mahasiswa. Saya tidak boleh berbicara, dan yang terpenting, saya tidak boleh berkenalan dengan siapapun dari lawan jenis. Saya bilang, wow luar biasa, kalau sesama jenis didukung ternyata.
That was great. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. The last punch is perfect. Last punch-nya luar biasa banget. Tapi enak ya. Ada enaknya, jadi orang Arab juga ada enaknya. Iya. Soalnya Anda bisa ngejokes pakai ngomongin tentang orang Arab, terus juga ngomongin tentang agama Anda gitu ya. Tapi saya sering dituduh ekstremis, Mas Deddy. Iya, tapi mending. Coba kalau saya yang ada di sana tadi ngomongin tentang Arab, ngomongin tentang agamanya, besok saya di demo ya. Masuk penjara di situ saya. Jadi saya nggak bisa ngatain, nggak bisa ngomong, nggak bisa komen tentang Arab dan agama orang lain gitu ya. Mendingan gue ngomongin keturunan Cina aja ya. Nah, kalau Cina, oh sama. Kalau keturunan Cina mengalami hal yang sama. Saya turunan Cina pada saat kecil boro-boro, yang lain dikasih mainan robot-robotan, gua kalkulator. Gua tanya bapak gua kenapa yang lain robot-robotan saya dikasih kalkulator. Bapak gua bilang, ah lu gede juga dagang gitu katanya. Aduh mau tangan dulu, tangan dulu. Oke, ini menarik sekali. Nggak apa-apa, itu jatuh bukan punya Anda kok. Ya. Jadi saya panggilnya apa? Diah aja. Diah ya, Diah. Oke, Cika coba bacain dulu tentang Diah ini apa? Baiklah, fakta-fakta tentang komika Arab. Diah sudah mulai stand up komedi sejak 2009 saat kuliah dan muncul di TV tahun 2011 seangkatan bersama Ernest dan juga Akbar. Lalu backgroundnya sebagai wanita berhijab keturunan Arab sering sekali menjadi materi stand up-nya. Lalu juga sudah sering tampil di acara komedi internasional. Itu dia Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezekinya dia luar. Bahkan dapat penghargaan dari Norwegia kemarin ya. Itu penghargaan apa? Penghargaannya namanya Václav Havel Prize for Creative Dissent. And what is that? Penghargaan untuk anak-anak muda yang melakukan perlawanan dengan cara yang kreatif. Nah, oke. Nah, saya tadi ngelihat cara dia berkomedi ya, berkomedi, berstand up komedi. Ada perbedaan dengan stand up komedian Indonesia kebanyakan gitu. Wow. Pantesan saya nggak laku, Mas. Kayaknya gitu. Tapi saya ngelihat kayaknya lebih gaya keluar, karena kalau gaya luar itu is more to critics. Lebih ke kritik gitu. Lebih ke kritik kritik dalam yang diceritakan gitu. Makanya kan tadi kan Anda sendiri mengatakan tentang kekurangan-kurangan sebagai orang Arab seperti apa, di agamanya seperti apa, ya itu kan lebih ke kritik pribadi gitu kan. Nah ini dengan melakukan hal seperti ini pasti banyak orang yang suka, tapi ada juga orang yang akan akhirnya sangat amat membenci Anda dengan kata-kata seperti itu. Is that true? Sampai saat ini sih belum mendapatkan ancaman pembunuhan dalam bentuk apapun. Oh iya. Tetapi betul sekali banyak kritik yang dialamatkan kepada saya. Banyak komentar-komentar yang cukup negatif di video-video YouTube saya. Salah satunya ada yang menyampaikan kamu tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kamu tidak mengikuti contoh-contoh dari istri Nabi Muhammad. Saya berpikir orang
orang yang berkomentar seperti itu saya kira juga tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad menonton perempuan penghibur di YouTube kan. Dia harus nonton dulu ya. Dia harus nonton Kan dulu nonton ya. dulu sebelum berkomentar. Iya bener juga, dia harus nonton dulu ya. Iya. Lalu mengkritik lagi ya. Lalu mengkritik Udah menonton lagi. dan mengkritik, oke. Nah tapi, apakah ini cerita berdasarkan pengalaman pribadi Iya. atau you find bahan untuk cerita ini? Paling utama pengalaman pribadi, keresahan pribadi yang terus berkembang seiring perkembangan karir saya dan perkembangan pribadi saya juga. Di awal saya memulai stand up comedy, paling banyak saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dan keresahan saya tumbuh besar di komunitas keturunan Arab di daerah saya di Pekalongan. Kemudian makin kesini beberapa pengalaman internasional juga saya jadikan bahan humor dan bahan perenungan. Sebenarnya apa maknanya ketika orang-orang di luar sana, terutama dunia internasional, merayakan perempuan muslim? Saya menghargai dan merasa berterima kasih atas segala kesempatan tersebut, tetapi saya juga berpikir tentang cara pandang dunia internasional terhadap perempuan muslim. Apakah kehadiran saya bisa menjadi inspirasi atau memvalidasi bahwa sedemikian tertindasnya perempuan muslim di seluruh dunia sehingga berani ngomong aja mesti dikasih penghargaan. Iya. Jadi beda melihat dari sisi yang berbeda ya Ya. akhirnya ya. Oke. Nah, tapi Anda kan mengatakan dari pengalaman pribadi juga banyak. Artinya kalau dari pengalaman pribadi, artinya Anda harus untuk menjadi seorang seperti sekarang, artinya Anda harus keluar dari lingkungan keluarga yang lama. Kalau keluar tidak, ngeles iya sih. Artinya my entire life existence itu bergantung kepada keahlian saya untuk mencari jalan belakang. Kira-kira gitulah Mas. Kalau ngomong ngebohongin orang tua nggak enak, banyak anak-anak yang nonton. Oh iya. Ya, jadi pokoknya ada cara-cara tertentu. Ada cara-cara Tentulah tertentulah. ya, gitu ya. Oke, Yes. oke. Nah, pernah ke event internasional, kata Iya. internasional apa aja? Yang pertama di Oslo Freedom Forum, sambil saat itu menerima penghargaan bersama dengan 3 orang sebenarnya. Yang satu ada seniman grafiti dari Kuba, kemudian yang satu lagi ada gerakan sosial anak muda dari Sudan. Kemudian selanjutnya di Australia, saat itu alhamdulillah berkesempatan untuk tampil di Sydney Town Hall di acara The Chaser Lecture namanya. Bekerja sama dengan grup komedi The Chaser di Australia. Kemudian di Swedia di pameran foto We Have a Dream, di mana di situ ada foto dan esai dari tokoh-tokoh So dunia. basically you going around world for that. A little bit, not as much as you. Oh, you never know. Tapi pertanyaan saya gini mungkin, dengan menjadi seorang stand up comedian, ini kan something that is not expected by your parents pasti. Yes, Ya kan? of course. Tidak mungkin diharapkan oleh orang tuanya ya. I mean dari kecil di lingkungan itu berhijab, lalu saya nggak tahu lah bagaimana pendidikan orang tuanya, tapi pasti tidak diharapkan orang tuanya menjadi seorang stand up comedian, betul No, kan? yes. Nah, pada saat Anda menjadi seorang stand up comedian, artinya Anda melangkah keluar dari
pemikiran orang tua Anda. Iya, iya, iya. So how do they think about that? Mereka kalau bisa dibilang sangat apa ya, saat ini mendukung, tetapi di awal-awal sangat sulit bagi saya untuk memulai karir di dunia stand up comedy. Banyak on and off-nya sejak 2011 pertama kali. Karena pengelolaan waktu sih sebenarnya, Mas. Karena kan saya harus cari jalan belakang tadi itu. Karena pengelolaan waktu, banyak pekerjaan yang terpaksa saya tolak juga karena waktunya tidak pas. Tapi kali ini sudah didukung. Alhamdulillah, silent disagreement sih. Silent disagreement ya. Ngedukung enggak tapi nggak dilarang juga. Ngedukung enggak tapi nggak dilarang Ya juga. pokoknya boleh pulang lah, Mas. Tapi kenapa memilih menjadi seorang stand up comedian? Waalaikumsalam. Halo Kak Sadia. Halo. Kenal. Iya. Coba ngomong, sapa coba. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Pak, ini suaranya mirip sama alien tadi. Yang segmen 1. Kan tadi saya memang yang telepon Kak. Saya tadi mau ke sini, cuman saya menyasar tadi di gedung sana. Untung saya tanya itu orang katanya kau ini ada di gedung OPJ. Oh tadi itu IPA. Iya tadi Bang ke sini, saya mau ke sini ketemu Kak Sadia. Ya ini adalah sebuah pembuktian ya bahwa dalam sebuah profesi apapun itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Jadi pesulap, ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi host, ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang go internasional, ada yang kuliah aja mepet. Ada. Itu banyak lah ya, contoh-contoh seperti itu banyak. Namanya juga acaranya kan hitam putih ya. Kita undang yang baik, kita undang yang hancur, kita... Tapi bukan kita kok, bukan. Iya Bukan kita. Kita sama-sama putih Mbak, nih tangan kita sama-sama bukan kita putih. kok. Baju situ yang putih. Iya, saya sengaja biar nggak dia sangka hitam di sini. Mas Dedi tuh yang hitam, jadi saya hitam dia putih. Oh iya, bajunya. Balik. Saya ngefans banget sama Kak Sadia. Iya, tapi dia nggak sama kamu ya. Dari mana ngefans? Saya nggak pernah muncul di TV deh. Iya, saya kan mengikuti stand up comedy kan dari 2014. Jadi saya dikasih video sama teman saya, katanya di Jakarta ada stand up comedy namanya Kak Sadia Ma'ruf. Dia tuh lucu banget, jadi nonton videonya di YouTube lucu banget. Mbak Dia, Ya. kenal sama makhluk ini? Makhluk cantik, makhluk Tuhan paling Kenal lah ya. cantik. Kenal nggak? Anggap aja kenal. Oh, berarti dia kagak tahu lu. Kagak tahu dia, cuman dia tuh penyampaiannya tuh enak. Tahu Mbak. Ini stand up comedy juga di Jakarta. Tahu Mbak. Musdalifa tahu. Juara nggak? Yang Mbak Dia. istrinya, yang mantan istrinya. Bukan Mbak. Oh itu nonton. Ini Bukan. Oh, bukan yang itu. Bukan. Mungkin Anda boleh, Keputusan sih emang. mungkin Anda duduknya boleh agak Miskinan minggiran juga. dikit. Ya, agak minggiran dikit ya. Ini agak tidak halal ya, oke. Baik. saya halal loh ya. Baik, saya break dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu. Maaf, ini bakal ada terus nggak? Ada Pak. Oke, ganti channel aja udah. Jangan kan. Kapan lagi kan nonton saya ya? Kita lanjut setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dia ini ya, ini buat adik-adik di sini. Dia ini adalah lulusan S2. S2.
Orang kok cita-cita nggak kesampean gitu. S2 Sastra Inggris UGM. Ya. Ya. IPA ini komika, bukan koordinator penonton. Ibu, kita harus membanggai suatu pencapaian dalam bersekolah dan berkuliah. Ini S2. Lu SMK aja susah. Saya udah ngulang loh 2 tahun, Mak. Tuh, ngulang 2 tahun. Berarti S3 Mas Dedi. S3 ya? SD, SMP, SMK. Oh iya, betul. Lebih tinggi lagi kan? Ya. Boleh tahu tesisnya tentang apa? Judulnya Komedi Jihad. Komedi Jihad. Muslim Laughter in Post 9/11. Wow, jadi, that's iya, That's right. Deep. Yang saya bahas, yang saya Muslim laughter after 9/11. 9/11. Yang saya bahas pada saat itu adalah munculnya stand up comedian Muslim di berbagai negara di seluruh dunia Setelah pasca serangan 11 teroris September. hal tersebut terjadi Ya. Wah, itu dalam banget. Bikinnya tesis. juga lama, Mas, Iya nggak pasti. lulus-lulus. Iya, tapi kan berhasil. Alhamdulillah. Tesis itu apa ya? Tesis itu tesis. Saya biasanya itu waktu SMA itu saya ikut. Tespek ya? Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Saya ikut ini kursus bahasa Inggris. Nah, apa tesis itu? Tesis itu pengolahan kata. Pengolahan kata, Kak. Tesis. IPA. Otakku segitu, makanya diem aja kayak gue. Kamu jangan aku. Sama aja ya. Kamu udah bagus karakternya. Saya udah bagus nih. Iya. Dan apa? Dia ini sekarang Tergabung. aktif di Badan Naungan PBB. Sebenarnya tidak persis seperti itu. Sudah 10 tahun terakhir ini, sampai hari ini saya berprofesi sebagai conference interpreter. Oke, apa itu Iya. artinya itu? Konferensi berartinya konferensi. Komparenter itu berarti kompak. Komparenter. Enggak, saya nggak tahu, Pak. Nah gitu kan selesai. Daripada Anda ngomong panjang ya. Iya, Pak. Jadi tugasnya apa? Penerjemahan, melakukan penerjemahan pada kegiatan-kegiatan konferensi internasional. Paling sering penerjemahan simultan, yang langsung kalau ada tamu negara pakai headset. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada menteri bicara, saya langsung bicara dalam bahasa Inggris dan didengarkan melalui sistem audio tertentu yang disiapkan. Banyak bekerja dengan lembaga PBB juga, salah satunya dengan UNFPA, lembaga PBB untuk kependudukan. Untuk kependudukan. Untuk kependudukan. Kependudukan, Mas. Ya, kamu ikut PBB juga kan, lembaga UCC ya? Apa itu, Pak? Apa? UCC apa? United Cabe-Cabean. Ada. Ya Allah. Sebagai apa? Sebagai Pinang dibelah kapak ya. jangan gitu. Ini sebagai idola dengan fans. Gitu ya, stand up komedi ya. Iya. Sebagai yang tidak pernah muncul di TV dan yang rajin muncul Jangan di TV. gitu, Mbak. Saya muncul di TV kan orang kasihan. Ngaku aja. Makanya di calling kesian ya. Iya. Boleh tahu kegiatannya apa? Silakan dijawab. Oh iya. Kegiatannya apa sekarang, Dek? Nggak, buat Mbak Dia sekarang. iya. Sekarang ini lagi sibuk Konsultan saya apa? pada tuh. Sudah.
Terutama stand up comedy. Kemarin baru saja selesai show kita membuat all female stand up comedy show berjudul Perempuan Berhak dengan line up 5 orang komika dan 1 musical performance, semuanya perempuan. Tinggal di Indonesia sekarang? Saat ini iya tinggal di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia. Ya lalu mau kemana lagi ya? Keluar deportasi. Ya udah, dia udah menunjukkan stand up comedy dengan menurut saya kelasnya tuh tinggi sekali gitu ya. Banget gitu. Smart comedy, komedi cerdas gitu ya. Ya, coba silakan Musdalifah tunjukkan komedi cadasnya. Stand up komedi ya. Bisa ya? Tapi saya agak malu-malu karena ada senior saya di sini. Tapi maklumin aja ya, Mbak ya. Komedi saya cadas, Mbak. Ya, Mbak. Ya. Oke ya, selesai ya. You rock, I'm stone. Yes, Bahasa Inggris dong. You're Stone. Di mana, Mbak? Di sini. Ya. Jangan, tengah jalan aja sana. Ya. Kejauhan, Pak. Bercanda. Ya, silahkan. Tepuk tangan seadanya, seikhlasnya untuk Musdalifah. Ya, nama saya Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah. Ya, saya ini artis loh. Saya artis, Pak. Kenapa, Pak? Ini jilbab baru saya, Pak, ini. Apa, Pak? Kenapa, Pak? Ada yang mau bunuh dia. Kenapa dia mau bunuh dia? Bener. Kau tahu? Sini. Lah, kenapa, Pak? Ada yang mau bunuh kamu loh, serius. Siapa, Pak? Coba ngadep sana, serius. Kamu ngadep sana? Kamu ngadep sana, lihat. Sini. Enggak, beneran, lihat. Lah. Tuh, ada yang sniper, tuh liatin. Lembak. Oh, ini merah. Oh, dia udah mulai di ini, Pak, di shot gitu ya? Ini clip on, Pak. Clip on. Itu clip on, Pak. Oh, Bapak nggak tahu syuting aja dah. Ya Allah, kaget loh, dikira mau dibunuh. Biasa kalau di luar-luar kan di ini merah dulu kan, baru Iya gitu ya, Pak. Kapan mulainya kamu? Kan tadi udah potong, Pak, ya. Ulangi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Musdalifah. Tahu. Saya ini artis loh. Ya. Iya kan? Ya, dan bentar lagi tuh bulan puasa ya. Ya, bentar lagi bulan puasa, dan saya mau tanya di sini penonton ada yang suka ngabuburit nggak? Nggak ada ya? Ya saya, jadi kita tuh nggak sama ya. Saya tuh orang. Kayaknya saya di sini nggak disetujui. Ipa, penonton aja murka sama lo, Pak. Iya, makanya. Iyain aja ya. Di sini ada yang suka ngabuburit nggak? Saya juga suka ngabuburit. Saya biasanya ngabuburit sambil makan lontong. Udah bosan. Itu puas, itu ketawa di situ yang saya bilang makan lontong. Diyayain, diterusin aja. Oh, Iya. itu lucunya di situ. Iya, Pak, lucunya di situ, Pak. Bentar, ada bunyi apa itu? Bunyi jangkrik. Saking lucu. Iya, saking lucunya ya. Ya, dan enggak, saya tuh sering puasa ya. Ya, dan saya biasanya mengisi waktu puasa itu sambil nunggu waktu buka puasa. Saya biasanya sering cari hiburan. Yoi. Saya biasanya cari hiburan dengan cara buka Facebook. Sini ada yang masih suka main Facebook?
Ya. Saya juga orangnya yang masih suka main Facebook karena cuman menurut saya di Facebook itu banyak yang aneh-aneh ya. Apalagi nama teman saya itu aneh-aneh gitu. Nama Facebooknya. Ada nama teman saya namanya Jono. Jono si pulpen tak bertinta. Ya, namanya aneh banget. Ya, pulpen tak bertinta mah dibuang aja, yang ngapain dijadiin nama Facebook. Ada juga nama tuh aneh banget. Udin yang tersesat dalam kandungan. Lah aneh banget namanya, Udin tersesat dalam kandungan. Itu kandungan emaknya kayak luasnya kayak gimana ya? Ini saya jangan-jangan nih nanti Udin kalau udah punya anak nih namanya Tongli ya. Ini ntar Udin kalau udah punya anak namanya Tongli, pasti Tongli punya Facebook, lebih aneh lagi. Tongli ya sudah nggak tersesat dalam kandungan karena udah pakai GPS gitu. Ini komedi cerdas itu. Komedi cerdas. Komedi cerdas. Itu lucunya di mana tadi? Itu lucunya karena kan orang biasanya bikin nama Facebook namanya Musdalifah Basri. Kita undang bintang tamu, kita ada Ya udah satu Pak, lagi next kan. aja ya. Oke, baik. Kita belum. mempunyai bintang tamu. Belum itu loh, itu masih ada 3. Ada penyanyi asal Amerika, turunan Mesir yang dia lagi melakukan traveling di Indonesia, ada acaranya juga ya. Ya. Kita bintang undang tamu aja ini sih lebih menarik Iya Pak pasti pastinya. ya, namanya adalah Ref Haga ya. Kita undang, silakan. Saya ini Raif kurang job masuk. loh, Pak. Raif ya. Apa kabar, Raif? How's it going? I'm good. Hi, nice to meet you. Hi, honey again. You wanna stand up comedy? Jangan nempel-nempel saya. Iya. Gak halal. Ya udah. Nempel. Bukan ini. Bukan nempel Lawan dia jenis. juga. Nggak boleh lawan jenis. You know him? You know her? Well, for about 5 minutes, yeah. Oh, nggak, dia aja nggak kenal lu. My name is Musdalifah. Nice to My name meet is you, Musdalifah. Musdalifah and I live in Condet. And you tell jokes. And nama saya Musdalifah bukan jokes. Why did the chicken cross the road? Yes, I like chicken. Oke. Kita lanjut lagi setelah nanti jangan lupa tetap di hitam putih. Matanya belum selesai. Ya. Jadi Raif ini sekarang sedang menjadi pembawa acara di acara Journey of Backpacker ya. That's right. Oke, dan Third year. oh, for the third year. Yeah. Oke. Ini udah tahun ketiganya, and where's the destinations this time? So last year when I visited the cities across Java. Okay. But this year was very special to me because it was my first time traveling all across Sumatra. All across Sumatra. All West Sumatra, Aceh, Medan, Palembang, Jambi. I went to, I think, 30 cities. 30 cities. 30 cities. Oke, kita lihat dulu nih ada cuplikan videonya ketika Raif melakukan perjalanan. Silakan. It's all improvised. They put this welcome hat on for me.
I guess it's a hat. I'm not sure what it is, but it's. I can see that moving from one destination to the other destinations with a different culture is for sure not as easy as we think, right? No, it's not easy at all. Every day is a different city. Every day is a different adventure, different food, different Yes. people. It's amazing. All the culture is just different. Yeah. So is that anything that is unpredictable that happens to you at that time? So actually, I injured myself actually when I jumped into the waterfall. By the way, it was so much fun. I jumped into the waterfall and I smashed my face here. That's why you can still see the injury right here. You smashed to what? A rock. Oh, wow. And there was a lot of blood, but it was totally worth it. Oke, awesome. Musdalifah tolong terjemahin ya kalau yang nggak ngerti. Dia ceritanya tadi, dia pergi ke Sumatera. Terus pas dia lagi nari-nari, dia kecenggak kakinya. Oke. Ya, oke. Gak usah pakai mic juga, lu kan pakai clip on. Oh iya ya Pak ya. Pernah syuting gak sih? Gue suka sama lo. Iya ya Pak. Jadi intinya ada pengalaman-pengalaman yang menarik ya. Dia pernah terjun ke kayak ke danau gitu, terus palanya kena batu sampai lukanya masih ada. Tapi it's gonna be it's gonna be there. I mean, you shoot that when this happens. Yeah, you'll see it. So you can see that. We can see that after that. Absolutely. Okay. Absolutely. And I heard that you can speak Indonesia a little bit right I now. wish. My favorite word is bagus. But my very, very favorite word is very bagus. Okay. Well, can you tell us, kasih tahu kita when it's gonna be on the TV? It's going to be on Trans 7 every morning, 4:45, starting the first day of Ramadan. So you're gonna experience the journey with me, the journey of a backpacker, as I learn the story of Islam in Indonesia, a story of tolerance and respect. Really a beautiful story, and you guys have a beautiful culture and country here. Oke, jam 4.45 setiap hari nanti pada saat Ramadan ya. Yes. Oke, baik. Baik, terima kasih Raef. Thank you very much for the information. You're very welcome. And so I heard that you're gonna sing after this? Sure, if you guys want. Sure, why not? Right? Oke. Terima kasih dia, terima kasih. Ya, oke. Nah, jadi Pak, ini kan ada Raef, dia tuh cengcorang Pak. Masa nggak dibilang makasih Saya Pak? tamu Pak. Terima dia kan kasih gue juga Pak. bayar, ngapain gue bilang makasih? Berarti nanti datang lagi. Iya gitu. Amin ya, Oke. Bu. Tapi Ini ada tadi job loh, menarik Bu. sekali bahwa tadi ketika dia memberikan kita komedi ya, komedinya gitu. Komedi tentang sesuatu tapi bisa buat kita tertawa dan tidak perlu banyak gerak, tidak perlu banyak apa, tapi Anda tertawa karena apa? Karena itu cerdas, karena itu pintar. So a good comedy need to be smart. A good comedy need to be smart. Harus pintar, right? Have to be smart. Because if not smart, then it's not a comedy. No. It's a tragic. Yeah. I think. Okay. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Raef, please. Thank you. We have it over there. So, by the way, this song is one of my favorite songs, and you can buy the music at all KFCs across Indonesia. I thought of this before over a billion times.
Who would ever thought that it would be our time? I just know it, 'cause you're the one. It ain't a selfish love when I'm with you. Remind me of a fun, so I know it's true. I'll just say it, you are the one. Ku ini selamanya bersamamu. Ku ini bahagia denganmu. Karena ku mau hanya dirimu, cintaku. Kaulah mimpiku, 'cause you're the one for me. I never thought that I would ever feel this way. I ask Allah to bless you every single day. I'll just say it, 'cause you're the one. And when times are tough, you got the world to see. Standing right beside you's where I wanna be. I just know it. Why? You are the one. Ku ini selamanya bersamamu. Ku ini bahagia denganmu. Karena ku mau hanya dirimu.